Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Pada hari ini sampai pada pertemuan kelima mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Saya akan melanjutkan materi kuliah minggu lalu, yaitu sampai pada penetapan harga produk baru dan harga produk yang sudah mapan. Ini akan saya buka PowerPoint saya. Ya, tanggal 3 Oktober 2020. Strategi penetapan harga produk baru dan strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Definisi harga menurut Stanton tahun 1984. Harga adalah price is value expressed in tan, dollar, and cent, or any other monetary medium of exchange. Yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Menurut Basu Swasta bukunya tahun 86 halaman 147, harga diartikan sebagai jumlah uang, kemungkinan ditambah barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Menurut Alex S. Nitismito, bukunya tahun 91, halaman 55, harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut, seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Strategi penetapan harga produk baru. Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Selain itu, untuk mencegah timbulnya persaingan yang sengit, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga produk baru. Ciptono tahun 2001, halaman 171. Satu atau A, skimming price. Skimming pricing merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru dengan dilengkapi aktivitas promosi yang gencar. Tujuannya adalah satu, melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitif terhadap harga. Jadi harga berapapun oke, yang penting kualitas. Selagi persaingannya belum ada. Yang kedua, untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar. Tiga, untuk berjaga-jaga. Tiga, sampai mana tadi? Tiga, untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga karena akan lebih mudah menurunkan harga daripada menaikkan harga awal. Jadi dalam menetapkan produk itu menaikkan harga sama menurunkan harga, lebih enak menurunkan harga karena kalau menurunkan harga itu akan menanggung risiko. Meskipun lebih mudah, lebih ringan, tetapi risikonya lebih berat. Menurunkan harga harus diperhitungkan secara matang. Satu, tadi,
3 ya, 3 untuk berjaga-jaga. Selanjutnya B, penetration pricing merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Dengan harga rendah, perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per unit. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, jaga-jaga, di mana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada 4 bentuk harga yang menggunakan strategi penetrasi price, antara lain 1. Harga yang dikendalikan, rest price, yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi. 2. Elimination price, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing-pesaing tertentu, terutama yang kecil, keluar dari persaingan. 3. Promotion price adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama dengan tujuan untuk mempromosikan produk tertentu. Biasanya kalau harga promosi itu lebih rendah dari harga biasa, harga diturunkan. 4. Keep out price merupakan penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing memasuki pasar. Selanjutnya, strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Dalam bukunya Ciptono tahun 2001, tadi di atas sudah disampaikan, tetapi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar. Di antaranya adalah adanya perubahan dalam lingkungan pasar. Misalnya pesaing besar menurunkan harga. Adanya pergeseran permintaan, misalnya terjadinya perubahan selera konsumen. Konsumen itu kan beda-beda atau mengikuti selera pada umumnya. Dalam melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan mempunyai 3 alternatif strategi. Alternatif 3 strategi yaitu alternatif strategi 1, mempertahankan harga. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Jadi harganya tetap bertahan, kualitasnya bertahan, dan citranya juga bertahan. 2. Alternatif yang kedua, menurunkan harga. Strategi ini sulit untuk dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki kemampuan finansial yang besar. Sementara konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan menerima margin laba dengan tingkat yang kecil. Ada 3 alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan. Ya, alternatif yang ketiga yaitu belum sampai alternatif yang ketiga. Tadi alternatif strategi 1, 2, ada 3 alasan penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan. Kenapa harus diturunkan? Ini alasannya. 1, strategi defensif, di mana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan yang makin ketat. B, strategi ofensif, di mana perusahaan mempunyai
untuk mempunyai tujuan untuk memenangkan persaingan dengan produk kompetitor. C. Respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan. Misalnya inflasi yang berkelanjutan dan adanya kenaikan harga yang makin melonjak yang menyebabkan konsumen makin selektif dalam berbelanja dan dalam penentuan harga. Alternatif ketiga, menaikkan harga. Suatu perusahaan melakukan kebijakan menaikkan harga dengan tujuan untuk mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar tertentu. Agar strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada 2 persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan antara lain elastisitas harga relatif rendah. Namun, elastisitas tetap tinggi bila berkaitan dengan kualitas dan distribusi. B. Dorongan reinforcement dari unsur bauran pemasaran lainnya tetap menunjang. Menginjak materi selanjutnya yaitu memahami penetapan harga. Kenapa harus ditetapkan harganya? Perlu dipahami. 1. Pada umumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Terjadinya tawar-menawar. Masih merupakan permainan di beberapa wilayah. Menetapkan suatu harga untuk semua pembeli merupakan gagasan yang relatif modern yang muncul bersama perkembangan eceran berskala besar pada akhir abad 19. Dewasa ini, internet sebagian sedang mengubah kecenderungan penetapan harga mati. Teknologi komputer mempermudah penjual dengan adanya penjualan online. Untuk menggunakan perangkat lunak yang memantau gerakan pelanggan pada web dan memungkinkan mereka menyesuaikan tawaran dan harga. Nah, ini yang digunakan oleh e-commerce, belanja melalui online, melalui teknologi komputer. Jadi monitornya juga melalui komputer, melalui internet. Itu merupakan perkembangan bisnis. Lanjutan memahami penetapan ini, saya lanjutkan. Secara tradisional, harga telah diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Hal itu masih berlaku di negara-negara yang miskin, di antara kelompok-kelompok yang lebih miskin, dan untuk produk jenis komoditas. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan melakukan penetapan harganya dengan berbagai cara, yaitu di perusahaan-perusahaan kecil harga sering ditetapkan pimpinan tertinggi. Di perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan lini produk. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Ada manajer harga, ada manajer pemasaran, ada manajer yaitu di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan di sini manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan umum, penetapan harga, serta sering memberikan persetujuan atas harga yang diusulkan lapis manajemen yang lebih rendah. Dalam industri yang penetapan harganya merupakan faktor utama perusahaan penerbangan, kereta api, minyak, perusahaan-perusahaan akan sering membentuk departemen penetapan harga untuk menetapkan atau membantu bagian lain menetapkan harga yang tepat. Departemen ini melapor kepada Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, atau Manajemen Puncak.
Pihak-pihak lain yang berpengaruh terhadap penetapan harga meliputi manajer penjualan, manajer produksi, dan manajer lainnya. Jadi dari penentuan harga, penetapan harga, dari divisi penetapan harga itu akan mengumumkan secara keseluruhan, bisa diumumkan melalui internet juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Bisa melalui pasar. Jadi dari divisi harga itu memberitahu kepada bagian-bagian lain, lalu diberitahukan keluar ke masyarakat umum, ke pengguna, ya. Itu memahami penetapan harga. Lanjutannya tentang penetapan harga dan psikologi konsumen, banyak ahli ekonomi mengandaikan bahwa konsumen itu siap terima harga dan menerima harga begitu saja sebagaimana yang diberikan. Contohnya apa? Contohnya harga tiket pesawat, tiket kereta, itu sudah ditetapkan oleh harga perusahaan. Jadi konsumen itu siap menerima, tidak bisa tawar-menawar tentang harga tiket. Ya, itu cara memahami penetapan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan besar. Pemasar mengakui bahwa konsumen sering secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasi harga dari segi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya, komunikasi formal, telepon penjualan iklan dan brosur, komunikasi informal teman, rekan, atau anggota keluarga, dan titik pembelian atau sumber online. Nah, itu tadi harga bisa dilihat, kalau contohnya harga tiket bisa dilihat di mana-mana, informasinya bisa melalui teman, rekan, atau anggota keluarga, serta di sumber online. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen memahami harga dan apa yang mereka anggap harga aktual sekarang. Bukan harga yang ditetapkan pelanggan. Mereka mungkin memiliki ambang harga rendah yang di bawah itu harga bisa mensinyalkan mutu yang rendah atau tidak dapat diterima. Dan juga ambang harga yang lebih tinggi, yang di atas itu harga menjadi penghalang dan terlihat sebagai tidak sama nilainya dengan uang. Lanjutannya, keputusan pembelian didasarkan, ini lanjutan dari memahami penetapan harga. Itu keputusan pembelian ini didasarkan pada bagaimana konsumen memahami harga dan apa yang mereka anggap harga aktual sekarang. Bukan harga yang ditetapkan pelanggan. Jadi merasa aktual, merasa benar bahwa ini harga betul-betul dari perusahaan. Mereka mungkin memiliki ambang harga rendah yang di bawah itu. Harga bisa mensinyalkan mutu yang rendah atau tidak dapat diterima. Dan juga ambang harga yang lebih tinggi yang di atas itu harga menjadi penghalang dan terlihat sebagai tidak sama nilainya dengan uang. Tadi sama dengan ini ya. Oh, ya. Ini sama double ini. Saya koreksi lagi nanti. Menetapkan harga suatu perusahaan. Ini yang nomor 2. Menetapkan harga suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru. Ketika memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah geografis yang baru. Dan ketika mengikuti lelang untuk kerja kontrak yang baru.
Perusahaan tersebut harus memutuskan di mana memposisikan produknya dari segi mutu dan harga. Prosedur 6 langkah perusahaan dalam menentukan kebijakan penetapan harga, yaitu 1. Memilih tujuan penetapan harga. Pertama-tama, perusahaan memutuskan di mana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan suatu perusahaan, makin mudah menetapkan harga. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga, yaitu kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, menguasai pasar secara maksimal, atau kepemimpinan mutu produk. Itu langkah-langkahnya, 6 langkah kebijakan. Langkah pertama sudah, sekarang langkah kedua, menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda. Dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya kepekaan harga yaitu lebih besar produk tersebut lebih unik. Pembeli kurang sadar akan produk pengganti. Pembeli tidak dapat dengan mudah membandingkan mutu barang pengganti karena belum merasakan. Pengeluaran tersebut hanyalah sebagian kecil dari pendapatan total pembeli. Pengeluaran tersebut masih dianggap kecil dibandingkan biaya total produk akhirnya. Sebagian biaya tersebut ditanggung pihak lain. Produk tersebut digunakan bersama aset yang telah dibeli sebelumnya. Produk tersebut dianggap memiliki mutu, gengsi, atau eksklusivitas yang lebih tinggi. Pembeli tidak dapat menyimpan produk tersebut. Tiga, memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menentukan batas terendahnya perusahaan tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan untuk upaya dan risikonya. Biaya-biaya perusahaan mempunyai 2 bentuk, yaitu biaya tetap. Fixed cost atau overhead adalah biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh produksi atau penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa listrik, bunga pinjaman, gaji, dan lain-lain. Biaya operasional lainnya berupa pengeluarannya, berapapun pengeluarannya. Biaya variabel atau variable cost, biaya yang secara langsung berubah karena pengaruh tingkat produksi. Misal biaya pengemasan, pengiriman, transportasi, uang makan, dan sejenisnya. Biaya-biaya ini cenderung konstan per unit yang diproduksi. Biaya ini disebut variabel karena jumlah totalnya berubah-ubah sesuai jumlah unit yang diproduksi. Harus menyesuaikan berapa banyak produksinya. Biaya-biaya perusahaan mempunyai 2 bentuk, yaitu biaya tetap. Ini tadi sudah saya double tulis lagi, double masukkan karena PowerPoint ini saya buat sendiri, saya masukkan sendiri, saya ketik sendiri. Lanjutan, kebijakan penetapan harga yang keempat. Menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukan, permintaan pasar, dan biaya perusahaan. Perusahaan tersebut harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Perusahaan tersebut seharusnya pertama-tama mempertimbangkan harga pesaing juga.
Jika tawaran perusahaan tersebut mengandung ciri-ciri diferensiasi positif yang tidak ditawarkan pesaing terdekat, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi, dianalisa, dan ditambahkan pada harga pesaing tersebut. Jika tawaran pesaing tadi mengandung beberapa ciri yang tidak ditawarkan perusahaan tersebut, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan dikurangi dari harga perusahaan tersebut. Sekarang perusahaan tersebut dapat memutuskan apakah dapat mengenakan harga yang lebih tinggi atau sama atau lebih murah daripada pesaing. Mempertimbangkan betul-betul dengan pertimbangan matang. Ya. Tadi keempat sudah, sekarang kelima. 6 kebijakan penetapan harga. Memilih metode penetapan harga dengan adanya ketiga C, seperti jadwal permintaan pelanggan, customer demand schedule, fungsi biaya atau cost function, dan harga pesaing. Competitors price, maka perusahaan tersebut kini siap memilih harga. Ada 6 metode penetapan harga, yaitu penetapan harga markup pricing. 2. Penetapan harga sasaran pengembalian, target return pricing. Penetapan harga persepsi nilai yang ketiga, perceived value pricing. Yang keempat, penetapan harga nilai, value pricing. Penetapan harga umum, going rate pricing. Penetapan harga tipe lelang. Yang keenam, auction tipe pricing. Sekarang menginjak 6 kebijakan penetapan harga yang keenam. Memilih harga akhir. Metode-metode penetapan harga mempersempit ruang gerak yang harus digunakan perusahaan untuk memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi, yaitu 1. Dampak dari kegiatan pemasaran lain. 2. Kebijakan penetapan harga perusahaan. 3. Penetapan harga yang berbagi laba dan risiko. 4. Dampak harga terhadap pihak lain. Itu faktor dari kebijakan memilih harga. Ada 4 faktor. Jadi 6 kebijakan sudah kami sampaikan. Selanjutnya dari 6 kebijakan saat ini saya lanjutkan tentang menyesuaikan harga perusahaan. Jadi menyesuaikan harga ini lanjutan yang pertama tadi. Menyesuaikan harga perusahaan biasanya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Masih banyak lagi. Beberapa bentuk strategi penyesuaian harga. Ya, ini ada bentuk strategi penyesuaian harga. A. Penetapan harga geografis, geographical pricing. B. Diskon dan potongan harga, price discount and allowances. C. Penetapan harga promosi, promotional price. D. Penetapan harga diskriminatif.
Discriminatory price. Penetapan harga bauran produk. Product make price. Marketing make price. Itu dari penetapan harga yang tadi, penyesuaian harga. Nah, ini 4, memulai dan menggapai perubahan harga. Memulai dan menggapai perubahan harga. Perusahaan-perusahaan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka untuk menurunkan atau menaikkan harga. Memulai penurunan harga, perusahaan-perusahaan kadang-kadang memulai penurunan dalam rangka gerakan mendominasi pasar atau menguasai pasar melalui biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Jebakan mutu rendah, jebakan pangsa pasar rapuh. Harga rendah merebut pangsa pasar, tetapi bukan kesetiaan pasar. Jadi bukan kesetiaan pasar berarti tidak bertahan lama. Pelanggan yang sama akan beralih ke setiap perusahaan yang memberikan harga yang lebih rendah yang datang kemudian. Nah, ini jebakan dompet tipis. Pesaing dengan harga yang lebih tinggi mungkin akan menurunkan harganya dan mungkin memiliki daya tahan yang lebih lama karena memiliki cadangan tunai yang lebih banyak. Itu memulai dengan menanggapi perubahan harga. Sekarang lanjut sambungan dari memulai dan menanggapi perubahan. Memulai kenaikan harga, keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas akan menekan margin laba dan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga berkali-kali. Jadi mulah-malih harganya, jadi akan membuat kacau oleh pelanggan dan konsumen. Perusahaan sering menaikkan harganya lebih besar daripada kenaikan biaya sebagai antisipasi terhadap inflasi selanjutnya atau pengendalian harga oleh pemerintah. Dalam praktek yang disebut penetapan harga antisipasi. Anticipatory price. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebihan. Sambungan lagi. Reaksi terhadap perubahan harga, setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Reaksi pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Kenapa, apa beratnya tambah atau kualitasnya tambah. Pasti kalau ada perubahan harga, konsumen akan bertanya-tanya. Nah, itu. Suatu penurunan harga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara yang berbeda, yaitu barang tersebut akan digantikan dengan model baru. Nah, barang tersebut cacat dan tidak begitu laku. Perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan, harganya akan turun lebih jauh, mutunya telah dikurangi, atau sama dengan diobral, didiskon, karena mungkin dalam kondisi COVID tidak laku, sehingga harga-harga diturunkan, didiskon sekian persen, sampai di diskon lebih dari 50%, 75% karena tidak laku, kondisi kesulitan keuangan. Lanjut, ini lanjutannya, kenaikan harga yang biasanya akan menghambat penjualan mungkin membawa beberapa arti positif bagi pelanggan, yaitu barang tersebut laris dan melambangkan nilai yang sangat baik. Reaksi pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan hanya sedikit, produknya homogen, dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap.
reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus bila mereka memiliki proporsi nilai yang kuat. Jadi, pembeli itu juga akan selektif. Harganya mahal, jaga kualitas, ono rego ono rupo. Lah, karena harganya mahal mungkin merupakan kualitasnya baik merupakan pilihan konsumen. Menanggapi perubahan harga pesaing, bagaimana seharusnya suatu perusahaan menanggapinya? Nah, bagaimana cara menanggapinya kalau pesaingnya menaikkan harga? Tuh, ini materi kuliah sore hari ini sudah kami sampaikan tentang penetapan harga produk baru dan penetapan harga produk yang sudah mapan. Saya kira materi sore hari ini saya tutup. Sekian, kami akan memberi sebagai motivator kalian, camkan dan bacalah. Anak miskin menjadi kaya karena rajin. Anak kaya menjadi miskin karena malas. Dunia ini bulat dan adil. Sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Banyak kejadian ayahnya pengusaha sukses sudah terkenal mendunia, banyak contohnya. Tetapi anaknya tidak bisa mengelola bisnis tersebut. Akhirnya perusahaannya gagal untuk melanjutkan bisnis usaha ayahnya. Itu yang menjadi contoh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.